Selamat pagi, siang, sore, atau malam, teman-teman. Kenalkan, nama saya Marta. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana membuat store prosedur di MySQL. Nah, sebelumnya apa sih itu store prosedur? Nah, store prosedur itu merupakan sebuah objek rutin yang tersimpan pada database MySQL. Nah, dapat digunakan itu untuk mengganti berbagai kumpulan perintah yang sering kita gunakan. Perintah-perintah DDL, DDML itu semua kita bisa inputkan ke dalam store prosedur. Oke, tanpa berlama-lama kita akan mulai saja. Bagaimana cara membuatnya? Yang pertama, saya menggunakan XAMPP sebagai tempat menyimpan database saya. Oke, selanjutnya kita masuk ke disk C SMSQL bin. Nah, kita buka CMD, kita ketikkan CMD dan akan mulai muncul CMD. Nah, kita bisa perbesar. Selanjutnya kita masuk ke MySQL dengan MySQL min u root. Nah, selanjutnya kita buat database baru yang akan kita gunakan. Nah, kita gunakan database yang bernama test2. Kita buat dengan create database test2. Selanjutnya kita masuk ke dalam database yang sudah kita buat, itu dengan use nama database kita yaitu test2. Oke, selanjutnya kita buat tabel. Karena di database ini belum terdapat tabel, maka kita akan buat dulu tabel. Tabel yang kita buat adalah tabel yang bernama tabel barang ya. Kita ketikkan create tabel barang. Nah, kolom yang ada yang pertama ini akan kita isikan adalah ID barang dengan tipe data integer. Kita tuliskan panjangnya 11, not null. Karena ID barang ini akan kita gunakan sebagai primary key, maka primary key itu tidak boleh tanpa nilai. Nah, selanjutnya kita buat nama barang dengan tipe data varchar, panjangnya kita buat saja 100. Sama juga kita buatkan not null agar data itu tidak boleh kosong. Nah, selanjutnya kita buatkan kolom baru yang bernama stock untuk menyimpan stok. Nah, kita gunakan tipe data integer dengan panjang 11. Selanjutnya itu ada harga barangnya. Nah, sama juga seperti stock, kita gunakan tipe data integer dengan panjang 11. Selanjutnya kita setting untuk primary key-nya adalah ID barang. Dan kita tutup. Nah, berhasil. Nah, selanjutnya akan saya tampilkan dari tabel barang dengan tsc tabel barang. Oke, karena tabel ini masih kosong, kita akan isikan dulu sebuah data. Kita ketikkan insert into tabel barang values. Nah, kita akan masukkan ID barang 1 karena ini yang pertama, dengan nama barangnya adalah buku tulis. Selanjutnya stoknya kita buat 0 dan harga barangnya buku tulis itu kita buat Rp5.000. Oke, selanjutnya kita tutup. Query-nya berhasil. Nah, ketika orang itu ingin menampilkan isi dari tabel, biasanya menggunakan select bintang from tabel, nama tabelnya. Nah, kita seperti contoh kita gunakan tabel barang. Nah, maka data yang ada pada tabel barang akan terlihat. Nah, di sini kita akan membuat sebuah store prosedur untuk menampilkan dari apa yang ada dalam tabel barang tanpa perlu mengetikkan select bintang from. Oke, pertama-tama kita akan langsung saja membuat store prosedurnya. Kita ganti dulu delimiternya menjadi simbol $. Oke, selanjutnya kita mulai membuat store prosedur dengan create prosedur, nama prosedur. Nah, nama prosedur yang akan kita gunakan adalah barang. Nah, setelah nama prosedurnya kita tutup dengan kurung buka kurung tutup. Selanjutnya kita ketikkan begin. Nah, di bawah begin ini kita masukkan sintaks yang akan kita permudah, yaitu karena kita akan menampilkan tabel dari barang, maka select bintang from tabel barang. Kita tutup dengan titik koma, selanjutnya n, dan kita ketikkan delimiter yang sudah kita buat tadi untuk mengakhiri program. Nah, oke, query-nya sudah berhasil.
kita kembalikan delimiternya menjadi semula. Nah, untuk kita melihat apakah sudah berhasil store prosedur yang kita buat, kita akan cek dengan call nama store prosedur, ya ada barang. Dan bisa dilihat kita berhasil membuat sebuah store prosedur untuk menampilkan tabel barang. Jadi kita tidak usah menuliskan lagi insert bintang from nama tabel. Nah, kita tinggal membuat call barang. Nah, call itu untuk memanggil store prosedur, jadi tinggal kita call barang, maka isi dari tabel barang itu akan muncul. Nah, selanjutnya kita akan coba untuk memasukkan lagi data ke tabel barang. Sintaksnya sama seperti yang pertama, yaitu insert into tabel barang. Nah, values-nya kita berikan ID barang 2, nama barangnya adalah pensil 2B. Stoknya kita sama, tuliskan 0 dan harganya 3.500. Kita tutup. Oke, query-nya berhasil. Nah, kita akan panggil store prosedurnya lagi dengan call barang. Oke, kita lihat bahwa isi dari tabel barang itu sudah bertambah. Nah, dan kita tuh tidak menggunakan select untuk menampilkan barang. Kita hanya tinggal memanggil store prosedur yang sudah kita buat dengan store prosedur nama barang. Oke, sekian dari tutorial kali ini. Maaf jika ada salah kata. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye.